Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4 SD. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan arti iman kepada Rasul. 2. Menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. 3. Menjelaskan tujuan diutusnya Rasul. 4. Menghafal sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap berani, jujur, dapat dipercaya, dan cerdas. Sebelum belajar, mari kita belajar nama-nama 25 Nabi. Yuk kita nyanyi bersama. Mengenang nama Nabi kita, Nabi Adam sampai Muhammad. Sahabat ayo diingat, selawat diutamakan. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'ab, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Bagaimana perasaan setelah bernyanyi? Tentu anak-anak senang kan? Sekarang kita akan belajar pengertian iman kepada Rasul. Iman artinya percaya. Rasul Allah artinya utusan Allah. Maka iman kepada Rasul artinya percaya kepada utusan Allah. Anak-anak tentu pernah mendengar perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang mendapat wahyu dari Allah untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang mendapat wahyu dari Allah untuk diamalkan oleh dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Sifat Rasul yang wajib diteladani: 1. Sidik artinya jujur. 2. Amanah dapat dipercaya. 3. Tabligh artinya menyampaikan. Dan fatonah artinya cerdas. Sedangkan sifat mustahil Rasul yaitu: 1. Kizib artinya dusta. 2. Hianat artinya tidak dapat dipercaya. 3. Kitman artinya menyembunyikan. 4. Baladah artinya bodoh. Lalu apa sih tujuan diutusnya Rasul? Rasul diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas khusus, yaitu menyampaikan wahyu kepada manusia agar selalu menyembah Allah tanpa syarat dan tanpa menyekutukannya. Selain itu juga Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana cara kita agar berakhlak seperti Rasulullah? Yuk kita simak kisah berikut ini. Ini cerita tentang amanah, jujur teguhnya Rasul sebelum menjadi nabi. Saat berjual beli seseorang berjanji akan membayar, tapi dia terlupa. Setelah 3 hari orang itu kembali ke tempat yang sama, dan ternyata Rasulullah masih di sana menunggunya, seperti janji yang pernah diucapkannya. Bayangkan menunggu 3 hari, diam di tempatnya
Al-Amin. Ini cerita tentang amanah, jujur teguhnya Rasul sebelum menjadi Nabi. Saat berjual beli seseorang berjanji akan membayar, tapi dia terlupa. Setelah 3 hari orang itu kembali ke tempat yang sama, dan ternyata Rasulullah masih di sana menunggunya, seperti janji yang pernah diucapkannya. Bayangkan menunggu 3 hari, diam di tempatnya karena memegang janji. Rasulullah sungguhlah amanah. Bayangkan menunggu 3 hari, diam di tempatnya karena memegang janji. Rasulullah sungguhlah amanah. Dari kisah tersebut dapat dilihat sikap Rasulullah dalam menjaga amanah seseorang bisa dijadikan sebagai teladan bagi kita. Nah, sekarang anak-anak, kita sebagai muslim harus bisa membuktikan kita bisa beriman kepada Rasulullah. Caranya yaitu 1. Meyakini sepenuh hati tanpa ada keraguan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Dan yang ketiga, mengamalkan Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah materi pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.